Hai, bertemu lagi dengan saya Ibrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang harga mutlak atau nilai mutlak yang biasanya dipelajari di sekolah menengah. Untuk mempelajari harga mutlak atau nilai mutlak, kali ini saya membuat alat atau media peraga, yaitu berupa styrofoam yang dilapisi oleh kain warna hijau serta menggunakan beberapa pin, ada warna biru, ada warna merah dan warna hijau, serta pin di sini adalah penanda sebagai bagian kanan atas. Lalu di sini juga saya menggunakan berupa penanda garis bilangan dengan tulisan angka biasa dan tulisan angka Braille. Kemudian ada lapisan plastik di sini sebagai media yang akan saya gunakan untuk menuliskan pada saat menjelaskan konsep harga mutlak atau nilai mutlak tersebut. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Harga mutlak atau nilai mutlak kali ini kita akan pelajari dengan pendekatan jarak. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa harga mutlak ini sebenarnya sering ditemui ya ketika kita membicarakan jarak, misalkan jarak dari satu kota A ke kota yang lainnya atau jarak dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, di dalam matematika kita harga mutlak itu untuk menjamin bahwa setiap jarak itu selalu bernilai tidak pernah negatif. Jadi dalam matematika ada jatuh jaminan bahwa jarak itu tidak pernah bernilai negatif yang kemudian kita sebut dengan harga mutlak atau nilai mutlak. Pertama saya kenalkan dahulu. Pada garis bilangan ini titik 0,0 ditandai dengan pin warna hijau sebanyak 2. Lalu ke sebelah kanan ada pin berwarna biru untuk menunjukkan bergerak ke kanan satu langkah, kemudian bertemu dengan angka 1, ya, kemudian ke kanan lagi satu langkah, angka 2, ketemu ke kanan lagi dengan angka 3, dan seterusnya. Sementara dari pin warna hijau ini, yaitu titik 0, bergerak ke kiri satu langkah negatif 1, langkah berikutnya satu langkah lagi negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita akan mengkonstruksi konsep harga mutlak dengan pendekatan jarak dengan menggunakan media styrofoam dan pin-pin ini. Pertama, saya berikan nama di titik 0, kita beri nama dia adalah titik C. Kita tandai titik C ini di bawah angka Braille, kita berikan tanda pin supaya teman-teman bisa merasakan bahwa ini adalah titik C. Kemudian di titik yang lain sebelah kanan dari titik C ada titik P. Titik P, dan kita beri tanda pin juga titik P ini. Kemudian kita ada satu lagi titik, kita namai titik Q di sebelah kiri titik C. Kita berikan pin juga. Nah, mari kita ukur jarak dari titik C ke titik P dengan cara kita berangkat dari titik 0, bergerak ke kanan hingga menemukan titik P. Kita coba 1, 2, 3, titik P, lihat di bawahnya. Berarti titik P ini dari titik C berjarak 3. Kita tulis dulu untuk membantu mengingat. Jarak dari titik P itu ke titik C adalah 3. Ini yang pertama. Kemudian jarak titik C ke titik Q kita hitung lagi jaraknya. Bergerak ke sebelah kiri. 1, 2,
3 sampai coba di bawah 3 ini apakah sudah ada titik Q? Nah, sini ada titik Q. Kemudian tadi kita berapa langkah? 3 langkah. Berarti jarak dari titik Q ke titik C adalah 3. Oke. Dari titik C ke titik P berjarak 3. Kalau kita telusuri dari titik C ke titik P ini, kalau kita lihat garis bilangannya, dia itu kan dari 0 bergerak ke kanan, berarti bilangan-bilangan positif. Dan di titik P ini bertepatan dengan, pada garis bilangan itu bertepatan dengan angka 3. Sementara pada titik Q tadi dari C itu ke sebelah kiri ke titik itu. Kemudian bertepatan dengan angka negatif 3. Tetapi sebagaimana tadi disampaikan bahwa jarak itu tidak pernah bernilai negatif. Dan tadi kita menghitung dari titik C ke P itu 3 langkah, dari C ke Q juga 3 langkah, sehingga jarak dari titik C ke P dan dari titik C ke Q sama-sama 3 langkah. Dengan demikian jarak C ke P dan jarak C ke Q sama dengan 3. Ketika kita perumum, andaikan saya punya suatu titik di sebelah kanan titik 0, jauh sebelah kanan titik 0, misalkan kita namakan titik A, kita tandai dengan pin. Kemudian sebelah kiri titik 0, jauh ke kiri ya, dan melebihi titik Q, kita beri nama titik B. Saya beri tanda pin juga. Tetapi antara dari C ke A dan dari C ke B, kalau kita telusuri jaraknya, sama-sama memiliki jarak A. Jadi dari C ke A dan dari C ke B sama-sama memiliki jarak A. Meskipun kalau kita telusuri kembali di garis bilangan, pada titik A bertepatan dengan bilangan A, pada titik B bertepatan dengan bilangan negatif A. Namun sebagaimana tadi disampaikan, karena kita menghitungnya jaraknya tidak pernah bernilai negatif, sehingga dari titik C ke A itu adalah A, dari titik C ke titik B juga A jaraknya. Dari penjelasan ini, maka kita bisa membuat satu simpulan, untuk setiap A lebih dari 0, maka jarak dari titik A ke titik C adalah A kurang 0 sama dengan A. Lalu untuk setiap B kurang dari 0, maka jarak dari titik B ke titik C adalah 0 kurang negatif A sama dengan A. Sementara untuk A sama dengan 0, jarak dari C ke titik C adalah 0. Nah, maka kita punya satu kesimpulan konsep bahwa jarak A sama dengan jarak dari A ke titik C untuk setiap A lebih dari sama dengan 0. Dan jarak A sama dengan juga jarak dari titik B ke titik C untuk A kurang dari 0. Dari hubungan harga mutlak suatu bilangan real dengan konsep jarak sebagai arti geometris dari suatu bilangan ke 0 dapat membawa kita untuk mendefinisikan tentang harga mutlak secara formal sebagai berikut. Jadi, kalau kita definisikan secara formal, untuk setiap
X anggota bilangan real, maka berlaku harga mutlak ditulis harga mutlak dari X sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan X, harga mutlak dari X sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Oke, gambaran lebih jelasnya demikian terkait dengan harga mutlak atau nilai mutlak dari suatu bilangan. Baiklah, kita coba ambil beberapa contoh terkait dengan konsep harga mutlak ya. Pertama, coba kalau harga mutlak dari 7 sama dengan berapa? Nah, ingat, dari definisi, ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia sama dengan X. Nah, 7 itu kan lebih dari sama dengan 0. Berarti harga mutlak dari 7 sama dengan 7. Nah, sekarang bagaimana kalau contoh lain? Harga mutlak dari negatif 5. Berapa harga mutlak dari negatif 5? Kembali ke definisi. Ketika harga mutlak dari negatif 5 berarti X-nya sama dengan negatif 5, artinya sama dengan bilangan negatif. Berarti harga mutlak dari negatif 5 sama dengan negatif dari negatif 5. Berapa bilangan negatif dari negatif 5? Yaitu sama dengan 5. Nah, satu lagi ya, contohnya. Berapa harga mutlak dari negatif 12? Nah, harga mutlak dari negatif 12 berarti negatif dari negatif 12. Teman-teman sekalian, waktu di sekolah dasar kita pernah belajar atau di sekolah menengah pertama pernah belajar bahwa lawan dari suatu bilangan. Nah, ini sebetulnya kan lawan dari suatu bilangan. Negatif dari negatif 12 itu kita bisa maknai lawan dari bilangan negatif 12. Berapa lawan bilangan negatif 12? Yaitu 12. Seperti itu. Nah, silahkan nanti dicoba berapa harga mutlak dari negatif 2 kurang X. Silahkan direnungkan untuk dipikirkan oleh teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dengan saya Ibrahim. Terima kasih.